Assalamualaikum pemirsa. Kemarin tepatnya tanggal 25 Mei 2023 perdana tayang di bioskop film religius menceritakan kehidupan orang-orang di pesantren berjudul Alina Suhita. Kalau pemirsa suka film religi, bagus pemirsa nonton film ini. Beda dengan film-film yang bercerita tentang cinta segitiga, di mana tokoh-tokohnya saling menyakiti. Namun film ini jauh dari kesan itu. Semua tokoh dalam film ini mempunyai sifat yang baik, penuh integritas, dan penuh cinta dan kasih sayang. Namun film ini beruraikan air mata karena mereka bertiga dalam posisi yang sangat tidak nyaman untuk kehidupan masing-masing. Ya pemirsa, sebelum saya ulas ceritanya, saya akan perkenalkan tokoh inti dari cerita film Hati Suhita. Gus Biru yang diperankan oleh Omar Daniel adalah putra satu-satunya pemilik pesantren Al-Anwar. Dia adalah pemuda yang aktif berorganisasi, aktivis kampus, namun dia jarang berinteraksi dengan pesantren ayahnya sendiri. Alih-alih menjadi kiai di pesantrennya, dia justru membuat kafe untuk anak-anak muda. Dia hanya mencintai satu wanita, yaitu Ratna Rengganis. Sementara ayahnya menikahkan dia dengan Alina Suhita yang sama sekali nggak dia cintai, tapi dia patuh kepada kedua orang tuanya karena mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Alina Suhita diperankan oleh Nadia Arina adalah gadis yang besar di pesantren. Masih kecil dia adalah dititipkan ke pesantren dan dibesarkan di pesantren, diasuh oleh pemilik pondok pesantren yaitu Umi dan Abah. Sudah ada kesepakatan antara dua pasang suami istri itu untuk mengawinkan anak-anak mereka kalau sudah besar nanti. Maka ketika Alina Suhita dimasukkan ke pesantren, dia langsung dikenalkan kepada anak pimpinan pondok yang bernama Gus Biru, dan mereka sama-sama belajar di pondok pesantren tersebut sampai mereka dewasa. Alina Suhita menikmati kehidupannya di pondok pesantren sampai dia menjadi ustazah. Diharapkan dia bisa melanjutkan kepemimpinan bapak ibu pemilik pesantren karena anak mereka Biru lebih suka di luar daripada di dalam pesantren. Ratna Rengganis adalah wanita yang cerdas, pintar, mempunyai hobi yang sama dengan Gus Biru. Kesamaan cita-cita, ide dan kreativitas menumbuhkan cinta di antara mereka berdua. Biru sangat mencintai Rengganis, begitu juga Rengganis sangat mencintai Biru. Pernikahan Biru dengan Alina Suhita tidak bisa dia tolak karena pernikahan itu sudah dirancang bertahun-tahun, malah sejak mereka masih kecil.
Alina Suhita diharapkan bisa menggantikan ayah bunda Biru untuk memimpin pondok pesantren tersebut. Alina yang besar di pesantren dan menikmati pekerjaannya sebagai ustazah di pesantren, maka pernikahannya dengan Biru menjadi jalan lurus bagi hidupnya dan kebahagiaannya. Namun ternyata pernikahan itu malapetaka untuknya. Di malam pertama, Biru mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintai Alina dan tidak akan menyentuhnya. Dia mengatakan biarlah pernikahan ini menjadi rahasia mereka berdua dan tidak perlu disampaikan kepada orang tua mereka. Bahkan Biru berpikiran pernikahan itu adalah kehendak Alina dan kedua orang tuanya, karena Alina ingin menjadi pimpinan pondok pesantren ayahnya. Mendengar ucapan jujur suaminya, Alina seperti tersambar petir. Pernikahan yang dia kira akan membahagiakan, puncak dari kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya, ternyata adalah sebuah malapetaka. Ratna Rengganis sedih dan sakit hati melihat pernikahan Biru dan Alina. Janji-janji yang mereka ucapkan berdua menjadi sia-sia. Kemudian dia mengambil keputusan untuk menjauh dari Biru, menjauh dari kehidupannya, menjauh dari aktivitas-aktivitas yang melibatkan mereka berdua. Namun Biru mengatakan bahwa dia hanya mencintai Ratna Rengganis. Dia tidak menyentuh istrinya karena cintanya untuk Rengganis seorang. Dia minta Rengganis untuk tidak pergi darinya. Alina tidak mau duka di hatinya diketahui oleh kedua orang tuanya, dan juga tidak mau luka hatinya diketahui kedua mertuanya. Luka itu dia simpan dalam-dalam. Dia terus beraktivitas di pesantren sebagai kepala sekolah, sebagai ustazah, sebagai pengajar yang mengayomi santri-santri pesantren Al-Anwar. Duka itu hanya dia ceritakan pada salah seorang teman baiknya, dan dia mengatakan akan mencoba bertahan. Selama ini hidupnya baik-baik saja, dan ternyata musibah itu datang setelah dia menikah, dan dia menganggap pernikahan itu adalah medan tempurnya. Apakah bisa kuat atau dia akan gugur sebagai orang yang kalah? Selanjutnya dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri, melayani suaminya, walaupun kadang-kadang dicuekin, tapi dia tetap menutupi aib suaminya dari kedua mertuanya, dan dia tetap sabar, hanya membaca Al-Quran, mengaji, zikir, dan doalah penghibur hatinya setiap malam. Suatu saat Biru jatuh sakit. Alina merawat suaminya dengan baik, bahkan sampai suaminya dirawat di rumah sakit, dia tetap temani suaminya di sana. Saat itu hubungan mereka berdua juga tambah baik. Komunikasi antara Alina dengan Biru menjadi baik. Komunikasi
di antara mereka berdua mulai lancar dan nampak tidak ada permusuhan di antara mereka lagi. Pulang dari rumah sakit, teman-teman kantor Biru datang mengunjunginya ke rumah, dan salah satu yang datang itu adalah Ratna Rengganis. Alina mengetahui Ratna Rengganis adalah kekasih suaminya, tapi dia berusaha untuk bersikap biasa dan tetap ramah kepada semua tamunya, seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Melihat kebaikan hati Alina, Ratna Rengganis mencari waktu untuk bisa berbicara dengan Alina. Berbicara empat mata antara mereka berdua sesama perempuan. Ratna Rengganis mengatakan bahwa dia adalah kekasih Biru. Kemudian Alina menjawab bahwa dia sudah tahu. Tak ada emosi di antara kedua wanita itu. Tidak ada kemarahan dan tidak ada kebencian. Mereka sama-sama memahami posisi masing-masing. Yang satu adalah orang yang dicintai oleh suaminya, tapi tidak berstatus sebagai istri. Sementara yang satu tidak dicintai oleh Biru, tapi berstatus sebagai istri. Alina mempersilahkan tim kerja suaminya, termasuk kekasih suaminya itu, untuk melaksanakan proyeknya di pesantren yang dia pimpin. Kerjasama proyek di pesantren itu membuat Alina dan Ratna Rengganis menjadi bersahabat. Mereka saling memuji, saling menguatkan, tanpa mengungkit-ungkit permasalahan besar di antara mereka. Di sisi lain, hubungan antara Biru dan Alina juga membaik. Biru mulai melihat kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan dari istrinya itu, dan dia mulai membawa istrinya jalan-jalan, termasuk ke restoran miliknya sendiri. Pada suatu ketika, Biru mengajak istrinya untuk melakukan hubungan sebagaimana mestinya hubungan suami istri, tapi Alina justru menolak. Dia bilang dia tidak mau mempunyai anak dari orang yang tidak mencintainya. Anaknya harus lahir dari orang tua yang saling mencintai. Suatu hari di meja makan, mertua Alina melihat wajah Alina bersinar-sinar, tampak gembira dan bahagia. Mereka mengira Alina sedang hamil, dan kemudian mereka menanyakan langsung kepada Alina. Karena Alina tidak mau menghempaskan harapan kedua mertuanya, dia bilang dia sudah terlambat 2 minggu, hanya saja belum diperiksa. Pembicaraan di meja makan itu membuat keduanya bertengkar hebat di kamar, sehingga Alina mengambil keputusan sebaiknya mereka bercerai saja. Mereka bercerai dan Biru boleh menikahi Ratna. Keesokan harinya Alina pergi dari rumah mertuanya, pergi ke kampung halamannya di provinsi lain. Kemudian Biru pergi mencari Ratna Rengganis, mengatakan bahwa dia dengan Alina akan bercerai, dia akan menikahi Ratna Rengganis.
Namun Ratna Rengganis mengatakan bahwa dia tidak bisa sebaik Alina. Alina adalah orang yang terbaik untuk Biru dan juga pesantren Al-Anwar. Ratna Rengganis menolak untuk melanjutkan hubungannya dengan Biru. Akhirnya Biru melepas Ratna pergi untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, dan diam-diam Biru menyadari bahwa dia juga mencintai istrinya Alina. Dijemputnya istrinya, dia nyatakan cintanya. Ratna Rengganis telah pergi dari hatinya, dan sekarang cintanya telah berlabuh kepada Alina. Film ini happy ending pemirsa. Tidak ada pelakor, tidak ada perselingkuhan, dan juga tidak ada poligami. Semoga pemirsa semuanya bahagia. Assalamualaikum.